Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kita kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pertemuan kedua kita hari ini, kita akan mempelajari persamaan dasar akuntansi. Adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi dan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan bagaimana menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, di sini Ibu akan jelaskan persamaan dasar akuntansi, di mana sebagian buku mencatat bahwa persamaan dasar akuntansi itu ada 3 komponen, yaitu H, U, dan M. Apa itu H, U, dan M? H itu adalah merupakan harta. U itu adalah utang dan M adalah modal. Jadi, jumlah harta harus sama dengan utang ditambah modal. Buku lain juga menyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kemudian kalau ini dikelompokkan menjadi kelompok besar, itu akan menjadi aktiva sama dengan pasiva. Baik, selanjutnya Ibu akan bahas bahwa aktiva ada 3 kelompok besar, yaitu aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Apa itu aktiva lancar? Aktiva lancar adalah komponen dari harta yang sekali perputaran akuntansi, dia sudah habis atau sudah hilang. Contohnya, kas, piutang, dan perlengkapan. Sedangkan aktiva tetap yaitu kelompok harta yang tidak habis sekali pakai. Contohnya seperti peralatan, kendaraan, gedung, tanah juga bisa. Yang terakhir adalah aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak berupa uang, namun ini berupa pengakuan dan nama baik perusahaan atau dari perusahaan itu sendiri. Contohnya, merek, hak paten, goodwill. Baik, sekarang kita langsung ke contoh ya. Sebenarnya, pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi yang paling harus dikuasai adalah 4 komponen ini. Ada sebagian kan disebut harta sama dengan utang ditambah modal. Tidak semua transaksi itu akan mempengaruhi terhadap modal. Kali ini kita fokus pada 4 komponen yang berpengaruh terhadap modal. Apa itu 4 komponen? Kalian harus hafal. 4 komponen itu antara lain, yang pertama itu adalah investasi, yang kedua pendapatan, yang ketiga beban, dan yang keempat itu adalah free pay. Jadi yang berwarna biru itu bersifat menambah modal. Sedangkan yang berwarna hijau itu adalah mengurangi modal. Jadi tidak semua transaksi berpengaruh terhadap modal kecuali 4 komponen ini. Baik, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah investasi. Apa itu investasi? Investasi sering dikatakan penanaman modal. Investasi tidak selalu dalam bentuk uang atau kas. Investasi bisa juga berupa perlengkapan,
peralatan, dan semua komponen harta yang digunakan dalam suatu usaha. Kemudian ketika investasi ini dilakukan, pengaruhnya adalah kas bisa bertambah, otomatis modal juga bertambah. Nah, begitu juga dengan pendapatan. Pendapatan pengaruhnya terhadap modal juga menambah. Apabila pendapatan itu berupa uang, maka berarti harta berupa kas bertambah. Di sisi lain, modal juga bertambah. Namun, apabila pendapatan itu belum diterima dalam bentuk uang, berarti masih dalam bentuk tagihan yang biasanya dikenal dengan bentuk piutang. Maka, pendapatan akan berakibat pada bertambahnya harta, berubah piutang, dan tambahnya modal. Selanjutnya, kita akan membahas beban. Beban atau yang disebut dengan biaya adalah komponen dari transaksi yang berpengaruh terhadap pengurangan modal. Ketika kita membayar sejumlah beban atau biaya, berarti kita membayar menggunakan uang. Dalam akuntansi, uang kita catat sebagai kas. Berarti beban berpengaruh pada pengurangan harta yang berupa kas dan modal. Dan terakhir adalah prive. Apa itu prive? Prive adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dengan mengambil harta perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Prive misalnya adalah kita mengambil uang di laci suatu perusahaan untuk kepentingan pribadi kita. Misalnya kita mengambil uang dalam suatu perusahaan untuk kita mentraktir teman, jalan-jalan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Itulah yang disebut dengan prive. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya menganalisis ke dalam persamaan dasar akuntansi dengan adanya suatu transaksi. Di sini sudah Ibu berikan contoh. Contoh yang pertama itu dibeli secara tunai peralatan kantor seharga 1 juta rupiah. Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi, dibelinya itu secara apa? Secara tunai atau secara kredit? Nah, kalau dalam soal ini itu dibeli secara tunai. Berarti kalau dibeli secara tunai berarti uang keluar. Dan apa yang dibeli? Nah, kalau dalam soal yang pertama ini yang dibeli itu adalah peralatan. Jadi, bagaimanakah analisisnya? Di sini sudah dicantumkan bahwa analisisnya itu bertambahnya aset harta. Dalam hal apa? Dalam hal peralatan. Kenapa aset harta itu dalam hal peralatan bertambah? Karena peralatan yang dibeli. Dan disertai dengan berkurangnya harta juga, yaitu berupa kas. Kenapa kasnya berkurang? Karena dia beli secara tunai. Itu. Yang kedua, contohnya yang kedua, diterima pendapatan jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sebesar Rp900.000. Bagaimana analisisnya? Nah, di sini sudah Ibu cantumkan juga bertambahnya harta atau aset dalam hal kas. Kenapa kas bertambah? Karena dia mendapatkan pendapatan. Dari mana? Dari pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diimbangi dengan bertambahnya ekuitas atau modal. Modal itu bisa berasal juga dari pendapatan. Baik, sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya mencatat
transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Tadi telah kita pelajari bagaimana caranya menganalisis dan sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya mencatat transaksi tersebut ke dalam persamaan akuntansi. Di sini Ibu sudah memberikan beberapa contoh dan langsung cek bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu Tuan Amir membuka usaha pengangkutan. Untuk memulai usahanya, ia menyetor uang tunai sebesar Rp10.000. Bagaimanakah caranya mencatat transaksi tersebut ke dalam persamaan dasar akuntansi? Nah, di sini kalian bisa lihat soalnya atau transaksinya. Memulai usahanya, ia menyetor uang tunai. Digarisbawahi menyetor uang tunai. Sebesar berapa? Sebesar Rp10.000. Nah, menyetor uang tunai ini sama dengan menginvestasikan. Jadi, kalau kita masukkan atau kita catat ke dalam persamaan akuntansi, itu akan seperti yang kalian lihat, di situ adalah kas. Kenapa kas? Kas itu adalah merupakan uang tunai dalam akuntansi. Nah, kas itu adalah merupakan harta. Harta itu adalah aktiva, berarti dia berada di aktiva, di harta. Harta lancar, yaitu kas. Nah, sekarang karena dia menyetor uang tunai sebagai investasi, otomatis dia berpengaruh terhadap modal, yaitu modalnya itu adalah divasiva. Jadi, seperti rumus yang telah kita pelajari, harta harus sama dengan utang ditambah modal. Aktiva sama dengan pasiva. Jadi di sini harta berupa kas itu adalah sebesar Rp10.000 dan divasiva berupa modal sebesar Rp10.000. Jadi angka yang kalian masukkan di sini antara aktiva dan pasiva itu sama. Berarti transaksi yang kalian masukkan atau transaksi yang kalian catat ke dalam persamaan akuntansi tersebut adalah benar. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu soal yang nomor 2, untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar Rp7.000. Nah, dapat kalian lihat saldo yang dulu waktu soal nomor 1 itu adalah Rp10.000 di aktiva. Dan di pasiva juga Rp10.000. Kasnya Rp10.000, modalnya Rp10.000. Nah, sekarang Tuan Amin dia menarik pinjaman dari bank. Dulu dia minjam uang, akan tetapi belum ditarik. Nah, sekarang dia menarik uangnya di bank, berarti uangnya itu akan dibawa ke perusahaan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Apa yang berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansinya? Yang berpengaruh di sini adalah kasnya bertambah karena dia menarik pinjaman dari bank. Jadi kasnya bertambah sebesar Rp7.000. Di sisi lain, adakah yang bertambah? Ada. Apanya yang bertambah? Utang bank. Utang. Kenapa utang? Karena Tuan Amin meminjam uang di bank. Berapa? Rp7.000. Jadi kasnya bertambah Rp7.000 dan utang bank juga bertambah sebesar Rp7.000. Jadi kalau kita jumlahkan di aktiva itu sebesar pertama kasnya Rp10.000 ditambah lagi karena dia Tuan Amin menarik uangnya
pinjamannya di bank sebesar 7.000, jadi jumlahnya sekarang di Aktiva sebesar Rp17.000. Di Pasipa pertama ada modal 10.000 dan ditambah lagi utang sebesar 7.000. Kalau dijumlahkan antara utang dan modal itu sama dengan Rp17.000. Jadi antara Aktiva dan Pasipa itu hasilnya sama-sama Rp17.000. Jadi transaksi yang dimasukkan ke dalam persamaan akuntansi untuk soal nomor 2 itu benar. Baik, sekarang kita membahas soal nomor 3. Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Jogja Motor seharga 10.750 yang dibayar tunai dari perusahaan. Nah, jadi dapat kalian lihat bahwa Tuan Amir membeli kendaraan secara tunai. Jadi apa yang berpengaruh dalam persamaan dasar akuntansi di sini adalah karena dia membeli kendaraan itu merupakan adalah harta. Jadi dia tempatnya di Aktiva. Kendaraan itu sebesar Rp10.750 dan kas akan berkurang karena dia membeli secara tunai. Kas itu berkurang sebesar Rp10.750. Dapat kalian lihat di sana ada tanda kurung. Berarti tanda kurung tersebut merupakan mengurangi daripada kas. Jadi pertama kas sebesar Rp17.000 dikurangi Rp10.750. Jadi saldo kas menjadi Rp6.250 dan kendaraan sebesar Rp10.750. Di sisi lain, Pasipa tidak ada yang dipengaruhi baik modal maupun utang. Jadi jumlah modal tetap menjadi Rp10.000 dan utang tetap juga menjadi Rp7.000. Nah, di sini antara Aktiva dan Pasipa di sini harus sama hasilnya. Nah, dapat kita lihat di sini kas ditambah kendaraan itu 6.250 di kas ditambah kendaraan Rp10.750 itu hasilnya Rp17.000. Begitu juga dengan di Pasipa, jumlah antara modal dan utang bank itu berjumlah Rp17.000. Jadi, transaksi soal nomor 3 dimasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi itu merupakan benar karena Aktiva sama dengan Pasipa. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas soal nomor 4. Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan sebesar Rp1.000 untuk mengasur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Mungkin kalian masih ingat transaksi yang nomor 2 bahwa Tuan Amir tersebut meminjam uang di bank sebesar Rp7.000 dan mengambilnya di bank sebesar Rp7.000 dimasukkan ke dalam kas. Nah, di sini soal nomor 4, Tuan Amir ingin dia membayar utangnya yang sebesar 7.000 itu sekarang dibayar sebesar Rp1.000. Jadi karena dia menyerahkan kas perusahaan dalam artian mengambil uang perusahaan untuk membayar utangnya yang sebesar 7.000 itu, jadi kasnya berkurang lagi Rp1.000. Yang pertama kasnya Rp6.250, sekarang dikurangi Rp1.000 menjadi Rp5.250. Nah, sekarang kendaraan tidak ada yang berpengaruh, tetap dia Rp10.750 dan modal tetap juga Rp10.000. Nah, di sini utang banknya yang berkurang. Pertama dia mempunyai utang Rp7.000 dan sekarang karena dia membayar Tuan Amir sebesar Rp1.000, sekarang utang banknya masih tersisa Rp6.000. Nah, sekarang kalau kita lihat antara Aktiva dan Pasipa, di Aktiva jumlah kas Rp5.250
rupiah dan kendaraan Rp10.750. Kalau kita jumlahkan itu berjumlah Rp16.000. Begitu juga di sisi pasifa, jumlah antara modal dan utang bank masing-masing modal Rp10.000 dan utang bank Rp6.000. Kalau kita totalkan itu menjadi Rp16.000. Jadi antara aktiva sama dengan pasifa masing-masing sebesar Rp16.000. Jadi transaksi yang Anda masukkan ke dalam persamaan akuntansi yang soal nomor 4 itu adalah benar. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 5, yaitu soal terakhir. Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar Rp750 dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Nah, kalian mungkin masih ingat apa itu prepay? Prepay itu adalah pengambilan uang dalam suatu perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa Tuan Amir itu mengambil uang dari perusahaan sebesar Rp750. Jadi kasnya akan berkurang. Yang pertama 5.250 dan berkurang sebesar Rp7.500. Jadi sisa daripada kas itu sebesar Rp4.500. Nah, kendaraan di sini tidak berpengaruh, masih tetap sebesar Rp10.750. Karena di sini Tuan Amir mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi, ini berpengaruh juga terhadap modal. Modalnya akan berkurang lagi Rp750 yang sebelumnya itu Rp10.000 sehingga menjadi Rp9.250. Nah, utang bank tidak berpengaruh, tetap menjadi Rp6.000. Nah, kalau kita lihat dalam persamaan akuntansi antara aktiva dan pasifa itu harus sama. Nah, sekarang kita akan lihat jumlah terakhir dari kas. Kas berjumlah Rp4.500 dan kendaraan Rp10.750. Kalau kita totalkan itu sebesar Rp15.250. Di sisi lain di pasifa, total daripada modal itu Rp9.250 dan di utang dagang itu sebesar Rp6.000. Kalau kita jumlahkan antara modal dan utang bank itu sebesar Rp15.250. Nah, dapat kalian lihat sekarang bahwa aktiva sama dengan pasifa. Di aktiva sebesar Rp15.250 dan di pasifa Rp15.250 juga. Nah, di sini transaksi yang kalian masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi itu adalah benar. Nah, demikianlah tadi penjelasan dari Ibu tentang bagaimana menganalisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi dan mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk evaluasi, Ibu memberikan kalian tugas. Yang pertama itu adalah menganalisis persamaan dasar akuntansi. Nah, ini untuk tugas yang kedua, kalian mencatat transaksi berikut ini ke dalam persamaan akuntansi. Nah, nanti kalian kerjakan dalam double folio. Nanti kalian foto hasilnya kirim ke Ibu, ke WA-nya Ibu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan materi persamaan akuntansi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebagai akhir kata, Ibu ucapkan banyak terima kasih. Salam equilibrium. Om Santi 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 Om.